Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suprabhat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Segan. Kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika dan bujukan moral. Kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala SMK Negeri 1 Segan, Bapak Yonfat Gunahuda. Baik Pak Yon. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Anda semua urusan? Alhamdulillah Bapak. Kita mulai saja nih Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Yon selaku Kepala SMK Negeri 1 Segan. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Wah, ini sebenarnya pertanyaannya berat karena istilah-istilahnya juga saya kepala sekolah yang bukan produk dari guru penggerak, jadi istilah-istilah yang dikenal di guru penggerak tidak sepenuhnya saya pahami. Saya akan cerita begini, jadi di dalam fungsi saya sebagai pengambil keputusan, sebenarnya hampir semua permasalahan, hampir semua keputusan itu adalah masalah. Jadi hal yang sama-sama baik sekalipun misalkan, dan itu sebenarnya juga tidak urgen, tapi itu juga adalah masalah yang harus kita putuskan. Sehingga kalau kita kelompokkan menjadi apakah itu dilema etika atau apakah itu bujukan moral, ya sebenarnya agak sulit untuk membedakan itu. Kalau buat saya yang penting adalah urgensi dari setiap masalah itu. Urgensi itu maksud saya apakah permasalahan itu urgen atau tidak. Nah kemudian nanti setelah kita menentukan bahwa itu masalah itu urgen atau tidak, nah baru kita melihat substansinya apakah tadi dikatakan benar dan salah atau antara salah dan benar atau sama-sama benar, itu kita lihat dari substansi masalahnya. Tapi menurut saya yang paling penting dulu adalah urgensinya. Urgensi itu menyangkut dampak. Apakah keputusan yang akan diambil dari setiap permasalahan itu nanti akan berdampak penting buat sekolah atau tidak, penting buat individu atau tidak. Saya kira itu yang pertama. Nanti maksud saya permasalahan itu yang paling utama diklasifikasikan menurut urgensinya, bukan menurut siapa benar siapa salah atau antara satu yang benar dengan yang lain lebih benar dan sebagainya. Begitu saya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, kalau kita sudah tahu urgensinya, kemudian urgensi tadi saya katakan yang paling penting adalah seberapa dampaknya pengambilan keputusan dari setiap masalah itu terhadap sekolah. Kalau saya selalu begitu, jadi bukan pada siapa yang benar siapa yang salah atau kepada lebih ke personal, tapi kepada kepentingan sekolah. Nah kalau memang secara urgensi kita anggap bahwa permasalahan ini segera bisa diselesaikan, baru kita menginjak kepada permasalahan tadi. Ini permasalahan ini dua hal yang sama atau dua hal yang berlawanan, kan itu. Kalau dua hal yang sama-sama penting atau enggak, kan itu dari urgensi kan gitu. Kalau tidak begitu penting untuk segera dipecahkan, ya kita menjadi prioritas kedua gitu. Jadi urutannya kemudian kan kapan permasalahan itu harus dipecahkan gitu ya. Kalau memang urgen ya harus segera dipecahkan. Misalkan permasalahan bagaimana ketika kita harus menetapkan anggaran sekolah, ya, itu kan sama-sama benar. Jadi tidak ada anggaran sekolah yang mungkin salah, tapi kan permasalahannya kan seberapa penting sebuah kegiatan harus kita anggarkan di dalam anggaran sekolah atau kita prioritaskan di dalam anggaran sekolah.
Kalau memang dua-duanya itu sama-sama penting, ya berarti masih ada yang bisa kita lihat lagi. Segera harus diatasi atau tidak, kan? Harus segera diatasi atau tidak. Berarti menyangkut waktu kapan harus segera diputuskan. Nah, kalau permasalahan yang berkaitan dengan apa tadi, benar atau salah, ya saya kira ini lebih mungkin kepada permasalahan-permasalahan yang sifatnya personal, ya. Misalkan ada apa perselisihan atau ada konflik kepentingan dan sebagainya, maka pasti saya yakin dua hal yang meskipun secara umum dapat dikatakan yang satu benar yang satu salah, tapi secara individual masing-masing pasti memiliki anggapan bahwa dialah yang paling benar. Nah, harus objektif, berarti harus objektif, harus ada standar yang bisa kita tetapkan apakah ini benar atau benar salah. Jadi harus ada standar norma yang harus kita ikuti, entah itu berupa peraturan, entah itu berupa kebijakan, atau bahkan mungkin juga berupa nilai-nilai moral saja, gitu. Apa adat istiadat dan sebagainya, kebiasaan sekolah dan sebagainya, itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Jadi kesimpulannya begini, kalau memisahkan antara dilema etika atau dilema apa tadi bujukan moral itu, kalau sekali lagi saya satu urgensi, kedua seberapa cepat waktu yang tersedia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya kalau itu permasalahannya memang sifatnya personal, ya, cara paling efektif adalah komunikasi dengan kedua belah pihak langsung. Kita cari akar masalahnya apa. Jadi permasalahan yang paling mendasar itu apa? Jangan hanya kita mendapat informasi dari satu pihak, kemudian dari pihak lain juga mengkonfirmasi, itu nggak akan selesai. Menurut saya datangkan dua-duanya, kedua belah pihak yang memang punya masalah, harus yang segera diputuskan. Kemudian kita coba komunikasi mencari akar masalah. Nah, akar masalahnya itu yang akan bisa kita atasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling sering muncul itu adalah sebenarnya malah kesulitan komunikasi sebenarnya. Jadi dari sumber masalah itu sering kita mendapatkan informasi yang hanya setengah-setengah, tidak tuntas, sehingga kita tidak mendapatkan data yang cukup untuk memutuskan pemecahan masalah. Karena memang mungkin kita nggak tahu akar masalahnya tadi, ya, akar masalahnya tadi, urgensinya tadi. Ya, kalau memang kita bisa mendapatkan seluruh informasi yang berkaitan dengan sumber masalah, saya rasa solusi atau pengambilan keputusan itu akan lebih mudah, dan kita bisa dengan mudah memisahkan antara itu apakah konflik kepentingan, konflik of interest, kemudian tadi etika tadi, itu dan mudah kalau memang masalahnya sudah jelas. Kalau masalahnya jelas karena kebuntuan komunikasi, solusinya sudah tidak tepat. Jadi tantangan utamanya adalah itu. Rata-rata permasalahan itu memang tantangan terberatnya adalah bagaimana mengkomunikasikan permasalahan itu sendiri. Kita lanjutkan nih Bapak ya. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, kembali ke
konsep awal kalau saya urgensi, apakah itu harus segera diatasi atau tidak? Kalau memang itu tidak harus segera diatasi, kemudian dampaknya jangka panjang, ya mungkin perlu penjadwalan seperti upaya-upaya preventif, ya, upaya preventif melalui pembinaan dan sebagainya itu. Tapi kalau memang itu permasalahan yang harus segera diatasi, harus segera selesai, ya tidak perlu penjadwalan, ya harus insidental. Kapan masalah itu muncul, ya harus segera dipecahkan masalahnya. Ya mungkin tahap-tahap pemecahan masalahnya itu yang perlu kita, ya mungkin kita secara formal dijadwalkan supaya kapan kita akan ketemu, kapan kita akan bahas masalah ini, kemudian ada target kapan harus selesai kan. Tapi setelah ditemukan masalah, jadi sebelumnya tidak ada penjadwalan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Masalahnya juga munculnya kapan kita nggak tahu kan. Tapi kalau memang itu misalkan masalah-masalah yang umum yang memang tidak terlalu urgen untuk segera dipecahkan solusinya, ya bisa ada jadwal pemecahan masalahnya, yaitu jadwal-jadwal seperti apa ya namanya, preventif ya. Jadi usaha-usaha preventif, kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencegahan terjadinya masalah. Itu kalau itu bisa dijadwalkan kan gitu. Karena memang kita bisa memprediksi masalah ini bisa. Selanjutnya, adakah seorang atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, kalau saya ya lebih cenderung untuk melibatkan orang lain. Kenapa? Karena saya percaya bahwa adanya pendapat ketiga itu akan menjadi keputusan akan menjadi lebih baik. Ya, ada pendapat ketiga, paling tidak menjadi beban. Ya, paling tidak akan menjadi bahan pertimbangan buat kita untuk mengambil satu final, ya, keputusan finalnya. Gitu. Kalau kita hanya mendengarkan diri sendiri, bisa jadi itu terlalu subjektif. Ya, kebenaran hanya menurut kita. Nah, melibatkan orang lain yang relevan, bisa jadi mungkin dari yang relevan dengan sumber masalahnya atau yang relevan dengan urusannya, yang relevan. Ini misalkan tentang kesiswaan, saya harus melibatkan orang lain kesiswaan. Ini tentang SDM, ya. Berarti saya harus melibatkan teman-teman dari SDM. Ini tentang personal. Berarti mungkin saya harus melibatkan orang yang dekat dengan personal itu atau orang yang bisa memiliki kompetensi yang cukup dalam hal sosial misalkan. Selalu saya lebih lebih senang dengan pengambilan keputusan itu bukan hanya karena keputusan pribadi atau keputusan individual saya, tapi lebih kepada keputusan kolektif. Akhirnya kalau menurut saya itu akan menjadikan sebuah keputusan Kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau saya gini, segala sesuatu itu pasti ada prioritasnya. Dari apa yang penting, semua penting, ada pasti yang lebih penting. Ya, ada yang sesuatu yang mendesak, pasti ada yang lebih mendesak. Ya, kita harus pintar-pintar itu mempertimbangkan itu saja. Jadi apakah satu permasalahan itu harus segera diselesaikan? Ya mungkin permasalahannya tidak terlalu urgen, tapi harus segera selesai, ya itu didahulukan. Jadi itu yang saya maksud dengan prioritas. Yang paling penting adalah kita bisa memprioritaskan semua. Dari antara yang baik-baik pasti ada yang terbaik. Keputusan terbaik juga. Mungkin dari 2 hal yang baik, mungkin ada dari 4 hal yang baik, mungkin ada 1 yang terbaik. Itu pasti harus kita. Nah, menurut saya kemampuan kita untuk mengidentifikasi itu yang perlu kita lakukan, mengidentifikasi prioritas. Melibatkan orang lain tadi juga perlu jadi. Ya itu saya kira pelajaran yang bisa kita ambil. Semua hal itu pasti ada 1 yang terbaik.
pasti lah. Apalagi kalau sudah jelas ya, yang satu baik, yang satu enggak baik itu gampang. Tapi kalau antara dua-dua yang baik, dua-duanya baik, dua sisi yang baik itu memang pasti punya keyakinan ada yang lebih baik, entah dari sisi intensinya, dari sisi apa mendesak atau tidaknya, dari sisi dampaknya dan sebagainya. Baik, demikian tadi wawancara kami dengan Kepala SMK Negeri 1 Segan tentang dilema etika dan rujukan moral. Semoga hari ini bermanfaat dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saat ini saya bersama dengan Bapak Suragiono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Segan. Skaneska. Saat ini saya akan melanjutkan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Baik, gimana Bapak? Kabarnya Bapak? Alhamdulillah, aman, terkendali sehat walafiat. Walafiat. Di sela-sela rutinitas Bapak, saya minta waktunya sebentar ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang harus atau kami ajukan kepada Bapak. Ini terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Baik. Untuk yang pertama Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Monggo. Ya, baik. Ini kasus yang sering kita hadapi dan ini bukan hanya sekali dua kali. Terkadang kita dihadapkan pada satu kasus yang itu ya ada kepentingannya. Dua-duanya ada kepentingannya sehingga ketika itu salah satunya itu nanti merasa dirugikan, itu akan menimbulkan efek-efek yang mungkin membuat hal itu tidak serasi atau nanti tidak tidak berjalan dengan smooth lah gitu. Nah, sebagai contoh misalnya ada seorang siswa yang dia itu harus pokoknya semua kegiatan ikut, tetapi di satu sisi dia itu nilainya itu agak kurang, itu begitu, tidak kurang gitu. Nah itu kan gimana kalau kita mau mengambil ini karena nilainya kurang, KKM-nya itu kalau dulu di kurikulum 13 itu ada KKM itu bagaimana? Apakah dia naik apa enggak? Itu kan nanti ketika naik ada satu hal yang dilanggar, kemudian ketika tidak naik nanti dia juga bagaimana ya? Nanti akan ya orang tuanya protes, teman-temannya protes dan akhirnya kayak gitu. Nah, terus terus gimana gitu? Ya, artinya langkah-langkah ini ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa atau biasa Bapak lakukan untuk menghadapi masalah selama ini? Ya, baik. Jadi biasanya itu kita akan mempertimbangkan dari berbagai pendapat. Misalnya di sini ada kasus untuk kenaikan kelas, itu ada guru BK, ada wali kelas, kemudian ada guru-guru yang mengajar di sekolah itu, di kelas itu maksud saya. Kemudian nanti juga ada data-data tentang misalnya latar belakang keluarga, misalnya kenapa dia itu kok nilainya itu bukan nilainya itu kurang. Nah itu kan mungkin karena dia latar belakangnya dia ekonominya kurang sehingga dia harus membantu ibunya dan sebagainya itu sehingga kurang waktu belajar dan sebagainya itu. Nanti kita cari data itu selengkap-lengkapnya itu begitu. Artinya mengumpulkan data ya Pak ya? Iya, mengumpulkan data. Baik, kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang efektif itu yang pertama itu harus tahu data itu secara kompleks, jadi tidak tahu data sepotong-sepotong. Yeah. Mulai dari latar belakang keluarga, kemudian
latar belakang nanti ada kebiasaan di rumah dan sebagainya, itu kita harus cari sekomplit-komplitnya sehingga ketika data itu komplit itu kita jadikan dasar atau pedoman untuk menentukan keputusan. Kemudian yang kedua itu mesti ada beberapa masukan beberapa pihak yang dicoba untuk menyampaikan pendapatnya, ya, menyampaikan kayak tadi ada guru yang ngajar, ada orang tua, ada PK, ada wali kelas, ya, dan sebagainya gitu. Dan kemudian setelah itu kita cari semacam akibatnya. Kalau nanti kita putuskan gini, akibatnya apa? Kalau kita putuskan gini, akibatnya apa? Sehingga nanti dari kita nanti ketika kita memutuskan suatu permasalahan nanti tidaknya berhenti di situ, Mas. Jadi nanti mungkin efek dominonya itu kan yang paling nanti kita menjadi pertimbangan. Ya, menjadi pertimbangan itu begitu. Oke, selanjutnya Bapak, kemudian terkait hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini. Artinya tantangannya ini apa saja? Ya, jadi kita itu tidak bisa memutuskan semua pihak yang punya kepentingan dengan puas semuanya. Mesti nanti mereka harus menerima apa yang menjadi keputusan. Karena keputusan harus diambil. Nggak mungkin keputusan itu setengah-setengah, mestinya keputusan harus tuntas dan semuanya harus rela menerima keputusan itu. Contohnya tadi misalnya dia keputusannya nggak naik, gimana? Dari orang tua kan harus menerima juga. Ketika diputuskan naik, kemudian dari guru yang mungkin merasa wah dia itu nggak pantas naik, itu kan harus juga harus menerima. Jadi memang itu tantangan yang mungkin terdekat itu. Berarti nanti akan ada yang merasa istilah terlukai atau tidak terpuaskan, itu begitu. Ya, itu efek yang paling ringan dan paling itu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, kemudian terkait dengan dilema etika ini juga Bapak. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak nanti akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, baik Mas. Jadi maaf saya pakai emas ya. Nggih, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya menang. Ya, gini. Jadi nanti tergantung permasalahannya. Permasalahan itu harus diputuskan saat itu atau enggak? Oh iya. Ya, kalau memang harus saat itu ya harus saat itu. Tapi ketika itu bisa dimundurkan sekian waktu, misalnya sehari atau 2 hari, itu nanti kita pilih yang enggak dimundurkan. Kenapa? Karena nanti dengan berjalannya waktu, mungkin kasus itu muncul, itu hati atau pikiran belum adem dan sebagainya, kemudian belum banyak pertimbangan yang masuk, insya Allah dengan misalnya itu putusan yang sangat krusial yang sebenarnya dibutuhkan, kalau kita memutuskan saat itu karena ada emosi dan sebagainya, itu nanti kurang baik. Sehingga kalau itu memang putusan yang bisa diundur, lebih baik diundur. Nah, mundurnya itu untuk apa? Satu, mencari data yang lebih otentik. Yang kedua, menerima masukan dari berbagai menerima saran dari berbagai pihak. Ya. Insya Allah dengan demikian nanti ya ada mundur, ada masukan yang lebih banyak, datanya lebih komplit. Itu nanti keputusan yang diambil itu akan lebih akurat, ya, lebih tepat, ya. Nah itu begitu. Ya kan tadi ketika kita putuskan ini, kemudian dia efeknya panjang, ini efeknya panjang, dengan mempertimbangkan itu, kalau dengan berpikir lebih lama, lebih ayem, lebih adem maksud saya. Mungkin kalau kita Muslim ya istiqoroh dulu, nah itu ya harus diambil jalan itu. Iya. Baik, berarti nanti itu adalah tergantung dari situasinya, apakah harus saat itu atau bisa menyesuaikan dengan waktu kebutuhannya. Iya. Oke, baik.
Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika? Iya, tentu. Jadi misalnya saya sebagai WKS kurikulum yang biasanya itu memimpin rapat pleno ya, jadi contoh yang paling mudah lah ketika kenaikan kelas, ketika kelulusan dan sebagainya itu orang-orang yang akan mempermudah dalam penentuan itu ada ya itu mereka yang satu punya data yang komplek, punya data tentang itu akan sangat menolong sekali ya. Makanya catatan-catatan tentang kasus, catatan-catatan tentang kegiatan dan sebagainya itu saya itu selalu menekankan untuk tersimpan rapi, kemudian ketika dibutuhkan itu langsung bisa dicari begitu. Karena kalau kita memutuskan tanpa ada data yang akurat, itu kan nanti ya, jangan-jangan keputusannya salah. Nah, jadi data yang akurat dan orang yang satu punya pengalaman yang jam terbangnya dhuwur kan gitu, jam terbangnya dhuwur itu sangat membantu sekali. Ada PK, ada di kelas dan sebagainya, dan ada walaupun mereka bukan wali, bukan PK, tetapi sering juga kita dapati bahwa pendapatnya itu cukup bagus dengan melihat bahwa beliau sudah pengalaman menangani kasus-kasus yang kayak gitu. Itu begitu. Berarti intinya adalah terkait dengan berbasiskan data ya, datanya itu akurat, dan juga dari pihak-pihak yang terlibat itu bisa saling sinkron, itu adalah faktor-faktor yang menentukan untuk pengambilan keputusan. Iya, betul sekali. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Wah, iya. Sudah sampai yang terakhir. Oke, insya Allah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lingkungan etika? Pelajaran yang terpenting adalah ini Mas, bahwa ketika kita mengambil keputusan itu tidak bisa disamakan antara kasus seorang A dengan seorang B, walaupun kasusnya itu sama. Karena apa? Karena mungkin latar belakangnya berbeda, kemudian nanti akibat yang ambil keputusan itu juga berbeda. Ya, itu begitu. Jadi kita ketika memutuskan kayak itu, mestinya kita orang mengkoyo biasa nih, tetapi bahwa memang harus diambil satu persatu secara tepat, karena keputusan yang satu maksud saya untuk dua kasus yang sama untuk beda orang itu mungkin nanti keputusannya berbeda. Kayak kita minum obat, minum obat itu saya pusing minum jahe sembuh, jangan pusing minum jahe nggak sembuh kan begitu. Tapi Anda pusing minumnya adalah minum susu jahe, susu itu begitu, sehingga itu tidak bisa diketahui gitu. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaannya saya wawancara terkait dengan J5 etika ini, dan terima kasih juga atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menambah wawasan saya selaku calon guru penggerak dalam hal untuk pengambilan keputusan. Semoga cepat bergerak. Amin. Demikian Bapak dan Ibu semua, wawancara kami dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Surajiono, SMK Negeri 1 Segan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Mantap.